Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Pas FM Pati mempersembahkan Ruang Muslimah. Perbincangan aktual seputar keluarga, perempuan, dan generasi dengan Islam sebagai solusi berbagai persoalan kehidupan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk menjalankan aktivitas. Amel kembali hadir untuk menyapa Anda. Kali ini di program spesial Ruang Muslimah, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan di pagi hari ini kita akan masih membahas mengenai sedekah bumi Mitra Pas ya. Untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Dan sudah hadir bersama saya narasumber kita di pagi hari ini, ada Ibu Nyai Hajah Hotim Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Bu Nyai? Alhamdulillah, meskipun karipan tapi Ya. Dan tetap semangat untuk memberikan pelajaran ya, materi di pagi hari ini untuk Mitra Pas semuanya terkait dengan sedekah bumi. Karena di Kabupaten Pati kita tahu bahwa hampir setiap desa di bulan ini ya, setelah Syawal ada bulan Apit kita sebutnya, ini banyak sekali masyarakat yang kemudian ramai dengan apa ya, segala rupa yang kita sebutnya sedekah bumi. Ada karnaval, kemudian ada ketoprak juga gitu ya, Bu Nyai. Nah ini bagaimana ini Bu Nyai untuk sedekah bumi ini, monggo. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah yang ala tarakimun ni'am alladhi ba'ada fina rasulahul a'adham. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Seperti biasa, sebelum kita awali, mari kita hadiah Fatihah kepada semua para wali hadirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadrat ya Allah. Syai'ulillahimul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kepada segenap keluarga besar Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah yang sangat-sangat saya hormati, serta pendengar Radio Pas FM yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat zahiran wa batinan. Sampai sekarang alhamdulillah masih bisa istiqomah untuk berdakwah, masih bisa istiqomah untuk mengajak dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan kita semua insyaallah mudah-mudahan selalu istiqomah dalam beribadah, dan mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat salam kita haturkan kepada
Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para pendengar yang berbahagia, pagi ini masih dalam tema yaitu sedekah bumi. Biar mereka faham, biar mereka tahu bahwa kita hidup di dunia ini harus selalu bersyukur. Apa bentuk syukur kita? Asyukru huwa tasarrufu ala ni'matillah ila ta'atillah. Apa syukur itu? Syukur adalah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, harus berbuat dengan timbal balik kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dahulu kan gitu syairnya, sing aran syukur iku nglakoni kabeh perintahe ninggal larangane. Artinya syukur itu kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kaitannya dengan sedekah bumi. Kita syukur diberi Allah nikmat, bisa menginjak bumi Allah, bisa menikmati hasil bumi Allah, bisa hidup bahagia, bisa hidup tenang, bisa hidup gemah ripah loh jinawe. Semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memerintahkan kamu bersyukurlah, asyukru la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini ngendikane Allah. Kita diperintahkan supaya kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kita diperintah supaya harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu bersyukur akan aku tambah nikmat dari jalan manapun akan saya tambah. Mungkin lewat dari istrinya, dari suaminya, dari anaknya, dari menantunya, mungkin dari halaman rumah ada apa-apa. Itu nikmat yang diberikan Allah yang harus kita syukuri, dan insya Allah kalau kita bersyukur ditambah dan ditambah. Tapi kalau kita nggak mau bersyukur, ya nanti Allah akan menunggu azabnya sangat pedih. Jadi bersyukur kita diberi Allah kenikmatan, kita bisa menginjakkan kaki ke tanah ini, bisa menikmati apa yang Allah berikan. Kita harus mensyukuri. Setahun sekali memang di Jawa itu ada yang namanya adat istiadat sedekah bumi, artinya kon sodakoh. Hasil-hasil yang mbak nikmati, yang sudah kamu nikmati itu selama setahun, ayo disedekahi lah. Sedekah itu memang kalau menurut agama sunnah. Yang wajib itu adalah zakat mal, zakat fitrah. Tapi kalau sedekah itu sunnah. Tapi kenapa setiap desa bahkan hampir seluruh Indonesia itu sudah menjadi budaya setiap tahun harus kita mengadakan sedekah bumi, sedekah bumi. Biar kita itu selalu mengingat kepada Allah. Kita bersyukur diberi nikmat oleh Allah. Nah, syukur kita timbal balik kita harus berbakti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masalahnya begini Mbak Amel. Kalau di Indonesia kan bukan negara Islam. Kan negara Pancasila. Iya. Berbagai macam agama, berbagai macam adat istiadat, berbagai macam suku. Jadi kita harus bisa menjaga keutuhan NKRI, biar mereka tidak pecah, tidak bercerai-berai lah. Kita harus nek cara Jawane kudune sing sejuk lah, sing iso ndadekno atine wong iki iso nuruti piye carane wong Jawa iki senengane iki, seneng iki, ya kita turut. Tapi nuwun sewu, kita jangan sampai, kalau bisa itu jangan sampai keluar dari koridor akhlak. Carane ngoten nek wong Indonesia kan, wong Jawa kan iki alus ngoten nggih. Dene ben sekira wong Jawa iku tetep adat istiadatnya, termasuk akhlaknya, termasuk kebiasaannya itu tetap dijaga. Jangan sampai keluar dari koridor
kebiasaan adat orang Jawa. Lah di sini ayo kita bersama-sama kita mengajak man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ay wa ajru man tabi'aha wa man sanna sunnatan sayiatan falahu ithmuha wa ithmu man amila biha ay wa ithmu man tabi'aha. Ketika Kanjeng Nabi sing sapa barang siapa yang dia mengadakan sunnah, mengadakan ibadah, mengadakan perbuatan, melakukan suatu perbuatan yang perbuatan itu baik menurut agama kita, perbuatan kamu nggak akan sia-sia dan perbuatanmu itu akan dicatat oleh Allah. Dan apabila ada orang yang mengikuti kebaikanmu, itu akan menambah pahalamu, tidak mengurangi sedikit pun pahala dari kebaikanmu, ditambah dengan orang yang ikut kebaikanmu akan menambahkan pahala kepadamu. Nah, misalnya setengah bumi di desa itu biasa kan ada pengajian, ada sholawatan, ada yang namanya ngedumke berkat ngoten niku teng RT itu bagus. Lah semua itu termasuk kebaikan yang insya Allah kalau ada orang yang mengikuti, anak tinggal di kebaikan itu meniru, engkau akan nambah lagi dapat tambahan pahala. Misalnya dari RT, ayo dibanyakan yuk RT ngelumpukno kardus setiap satu kakak, misalnya 5 kardus. Nah nanti bagi kepada orang-orang miskin, fakir miskin, itu perbuatan yang luar biasa. RT yang mengajak akan dapat pahala, ditambah dengan orang-orang yang mengikuti dia tambah pahala. Tadi Pak Kepala Desa turun ke RW gitu ke RT. Lah ini Pak Kepala Desa yang banyak pahala dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dia merekomendasikan kepada bawahannya, tulis oleh Allah malaikat. Bawahannya langsung turun ke RT, tulis lagi. Jadi berapa RW, berapa RT, berapa masyarakat sebanyak desa itu akan menambahkan kebaikan untuk Bapak Kepala Desa. Itu yang baik. Tapi kebalikannya, waman sanna sunnatan sayiatan, barang siapa nun saya gini ki, nun saya ulah ki, kok dia mengajak dalam hal keburukan, kemaksiatan, kemungkaran. Apa yang diizini, yang diberi kesempatan berbuat dosa, ya nun saya tetap dapat dosa, tapi tidak sampai mengurangi dosa yang dia perbuat. Nah, ini yang berat. Tapi di mana-mana yang namanya setiap sumur pasti ada limbah yang kita kan nek tiasa ngoten. Angger ana sumur mesti ana pecerene, mosok sumur bening kabeh gak ana pecerene, lha terus parake di pecerene. Lah ini makanya kalau kita melihat di desa-desa itu ada yang namanya kebaikan, ada keburukan, itu udah biasa. Setiap ada kebaikan pasti ada keburukan. Setiap ada sumur pasti ada limbah, pasti ada pecerene. Lah seperti di Indonesia juga sama. Karena kita bukan negara Islam pun aja juga banyak yang melanggar. Kan tadi kebaikan pasti ada keburukan, itu sudah pas itu. Allah menciptakan dunia dan isinya itu sepasang-sepasang. Ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih, ada manis, ada pahit. Iya, ada malam, ada siang, ada sore, ada pagi, itu sudah pas klop. Jadi kalau di Indonesia mengadakan yang namanya apa itu sedekah bumi memang seperti itu. Tapi nuwun sewu, kalau dia yang mencela kok ngene ya kembali lagi wis ku wong jenenge wong urip iku gak ono sing apik kabeh, ono sing elek barang. Tapi kalau kita gak suka, gak usah kita itu mencela-cela, ya wis ben kono wong kono ya kono, kene ya kene. Sing penting kita itu berbuat kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan kita nanti bisa diikuti oleh orang-orang yang bisa melakukan kebaikan gitu, Mbak Amel. Menarik sekali bahwa sejatinya sedekah bumi ini adalah wujud dari kita untuk bersyukur, atas apa yang Allah berikan kepada kita, ya, sehingga kita mungkin bisa merasakan apa-apa yang tadi sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menarik sekali Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877. Yang sudah masuk via telepon kita angkat dulu sebelum jeda ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak, ini Mas Pras dari Wonorejo. Mas Pras di Wonorejo, monggo Mas Pras. Ini, Mbak. Iya, monggo.
ini kan ada orang katakan itu begini. Ya, pernah dengar dengan Pak Ustadz itu. Itu ada hadis Nabi yang berbunyi, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Maka barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahku, kata Nabi, maka amalan itu tertolak. Jadi kalau yang saya tanyakan, sedekah Nabi ini sedekah bumi itu apakah perintah Nabi atau bukan gitu loh. Ya, itu saja. Oke, Terima sudah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pras untuk pertanyaannya. Dan Mitra Pas, kita jeda dulu ya sebelum kita jawab pertanyaan dari Mas Pras ini. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati, Inilah 101 FM. saluran informasi warga Pati. 101 FM. Radio Pati Adisuara. Radio Paspati. Ruang Muslimah. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Ruang Muslimah Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan di pagi hari ini kita masih membahas mengenai sedekah bumi ya. Untuk Anda yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 0295385877. Tadi sebelum jeda sudah ada Mas Pras yang bertanya terkait dengan hadis Nabi man amila amalan, ini bunyai. Nah, di situ kan barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amal itu ditolak, seperti itu terjemahannya. Nah, sedekah bumi ini juga apakah merupakan perintah dari Nabi Muhammad? Ini Bunyai. Pertanyaan seperti itu. Apakah di zaman Nabi sudah ada sedekah bumi ini? Monggo Bunyai. Ya, begini Pak Pras. Kalau zaman Kanjeng Nabi itu memang tidak langsung jelas dengan gamblang kita harus banyak sedekah bumi, enggak. Beliau hanya menyarankan supaya mengikuti sunnah Rasul, yaitu bersedekah. Nah, sekarang dijabarkan di Indonesia, orang Jawa itu sedekahnya biar rame-rame diambil di bulan Apit. Tujuannya apa? Kita tetap melakukan sunnah Rasul. Rasul bersedekah tapi setiap hari, tapi orang Indonesia biar nanti setelah ada yang namanya sedekah bumi, biar dilanjutkan kita tidak hanya bersedekah di bulan Apit saja. Yang namanya sedekah itu sudah zaman Rasul. Rasul menyarankan supaya umatnya bersedekah. Apa sih salahnya bersedekah? Kan tetap tidak ada hilangnya. Yang menerima berbahagia, yang mengeluarkan ya ikhlas, dengan senang hati, dengan riang hati, karena sudah menjadi budaya orang Indonesia. Kalau sudah menjadi budaya orang Indonesia, kita bersyukurlah, alhamdulillah, Indonesia punya budaya yang sangat-sangat luar biasa, tidak seperti bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi yang namanya sunnah Rasul itu diperintahkan sejak zaman Rasul, termasuk bersedekah. Tidak terus harus setahun, enggak. Ini misalnya sedekah bumi itu memberikan contoh, setelah ini biar mereka itu selalu mengingat kepada Allah dengan memperbanyak bersedekah. Sebab as-shadaqah tadfa'ul bala. Dengan bersedekah, insya Allah tidak akan ada musibah. Kalau ada musibah, insya Allah akan lari, akan menjauh. Dan musibah itu akan datang ke orang-orang yang pelit. Nah, gampangnya orang-orang yang nggak senang bersedekah itu banyak musibahnya. Beda dengan orang yang senang bersedekah. Biasanya itu dia diberi keamanan, keselamatan, kelimpahan rezeki yang halal, itu sedekah. Tapi kalau orang yang senang menumpuk-numpuk harta, eman-eman sedekah, itu biasanya coba nih kuatah wono mawon. Ora anake bojone, nek ora bojone lho delalah, wong tuane gak wong tuane loro, mertuane lho delalah niku. Karena apa? Kita kurang sedekah. Tadi kan Kanjeng Nabi ngendika as-shadaqah tadfa'ul bala. Jadi supaya kita itu dijauhkan dari musibah, dari bala, ayolah kita bersedekah. Tapi bukan hanya di bulan Apit, di sedekah bumi, atau di hari seperti ini, yaitu sedekah bumi itu
setahun sekali, tapi kebanyakan mereka setelah itu tidak akan melupakan sedekah. Itu contoh supaya mereka membiasakan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Begitu Pak Iya. Pras. Jadi seperti itu Mas Pras, yang digarisbawahi adalah sedekahnya, itu tadi punya ini. iya. Nah, kalau di Pati sendiri karena memang ini sudah menjadi adat tidak hanya di Pati tetapi memang di beberapa daerah karena memang adatnya ada sedekah bumi. Nah, ini digencarkan juga sedekah bumi seperti itu betul ya. Betul sekali. Iya, begitu Mas Pras. Untuk Mas Pras terima kasih. Mungkin mau masih ada tanggapan lagi, bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 0295385877 ya. Dan memang kalau kita mau bicarakan sedekah ini juga sedikit cerita ini Bunyai. Ada sebenarnya tetangga yang sering sakit-sakitan kemudian datang ke orang pintar seperti itu ya. Dan kemudian si orang pintarnya itu bilang bahwa obatnya itu gampang, hanya satu, sedekah. Iya, betul sekali. Di mana-mana orang itu pasti mengatakan seperti itu, gampang tambahin sedekah enggak mari. Tapi kadang-kadang ini masih orang masih berpikiran bahwa kadang hidup kebutuhan sehari-hari saja kurang gitu. Bagaimana kita bisa bersedekah ini Bunyai gitu. Takutnya nanti nggak sampai untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ini bagaimana ini? Kepengen sedekah ngenteni suke yo ora suke-suke. Justru sebelum kita kaya, kita banyak sedekah itu akan semakin kaya. Sedekah kan bukan hanya uang. Bisa dengan kita membantu tenaga, pikiran, mengurangi beban orang yang dalam keadaan susah itu dibawa dengan solusi yang terbaik. Termasuk sedekah itu banyak sekali, bukan hanya uang dan uang gitu loh. Oke. Sudah ada yang bergabung lagi via telepon, kita angkat dulu Bunyai. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo Pak Ali. Iya. Palmon. Setuju kali Bunyai. Aktif. Setuju kula nggih niku. Soale ngaten, sedekah niku jeneng atine wong. Nggih. Mana sedekah gawe takis, diko berapatan, diko tanpa gawe haram. Lah nggih. Nah, ora dikana wong, untuk ganjaran. Tenang nggih. Iya. Nggih, kalau punya ini ku sing takok ngaten aku cara kuwon niku nuwun sewu wirang pengertosan. Nggih, ngaten mawon cukup suwanen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju untuk sedekah ini Bunyai. Ya memang tidak hanya berupa uang tetapi tenaga, sedekah tenaga, apapun yang bisa kita berikan seperti itu Bunyai ya. Sedekah itu. Karena kita selama ini berpikirnya bahwa sedekah itu ya uang seperti itu ya. Dari barang yang paling kecil, termasuk kita punya nasi itu setelah kita dapat bancaan lebih jangan dibuang, dikasih ke ayam, itu sedekah. Tapi dia nggak tahu, nggak paham. Misalnya kucing nyolong iwak, kalau kita itu ternyata wes tak sedekah kucing, ikhlas, nggak mungkin dendam sama kucing, nggak mungkin dibawakan sapu. Iya, cemani aku titeng tak inting-inting buat sesuatu diwantem kucingnya melayu malah sapu coklat. Lho sedekah kucing mawon jek emane mempomne sedekah kanggo manusa sing rumoso ketinggal kayak ngoten sing barang sepele-sepele aja kadang kan gak kepikir. Itu termasuk sedekah. Ada yang namanya ayam mungkin makan karak yang di PP itu. Udahlah, pokoknya diniati bismillah ikut niat ibadah. Akhirnya kok ketumplok dipakan pitik ya sudah niati sedekah. Itu jadi sedekah yang tidak akan hilang dan tidak ada orang yang tahu, bahkan malah itu termasuk yang paling keterima. Masa ono wong ngomong, aku mau lo bersedekah karaku dipakan pitik sampai ketumpluk, kan nggak mungkin kan. Justru itu sedekah yang sangat-sangat keterima karena siri, rahasia banget. Kucing kuda juga sama, udah dapat sedekah, pahala sedekah, artinya nggak gregetan, nggak gondok, nggak dendam sama kucing. Termasuk itu kan hamba Allah, termasuk itu makhluknya Allah ya, perlu dikasihani, perlu ya ojo didendami lah, digondui lah, diinting-inting lah. Wong kucing kok diinting-inting, sama kan manusa nih. Mesti nanti sedekah ora malah aman ngoten. Nah ini yang kadang kita masih suka susah ini. Nggih, padahal barang yang paling sepele ya itu. Lah gregeten lah nggo makame anak bojoku pangan kucing api ya wis tumbas anane. Sekali-kali mari pelit ya malah dipangan kucing. Kucing bakal indase, wae dibelai insyaallah gak bakal makan ikan ini
Menarik sekali Mitra Pas, dan kita harus jeda dulu. Untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 02953858877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Ruang Muslimah. Masih di Ruang Muslimah Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai sedekah bumi bersama dengan narasumber Ibu Nyai Hajah Hotim Hanif Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita lanjutkan lagi tentang sedekah bumi yang memang masih banyak orang ini ada pro dan kontra juga di dalamnya, Bu Nyai ya. Ada yang setuju dengan adanya sedekah bumi, tapi tadi sudah ada yang kontra juga dengan sedekah bumi, yang bertanya terkait dengan mungkin arti dari sedekah bumi ini sendiri seperti apa. Nah ini monggo mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Bu Nyai. Iya, kembali lagi tadi udah jelas kan, kalau kita hidup di buminya Allah, kita harus banyak bersyukur. Ya tadi bersyukurnya kita mengadakan ya seperti itu tadi, mengadakan hall, mengadakan pengajian, mengadakan, sebetulnya itu kok bisanya sedekah bumi itu memang yang jelas itu ngekholi para sesepuh bumi, para tokoh-tokoh desa. Tanpa tokoh desa gak akan jadi. Adanya desa pasti ada tokoh. Lah di situ memang yang jelas sedekah bumi adalah menghormati, bancai, nyedekai tokoh pendiri desa tersebut. Tanpa tokoh nggak mungkin ada desa. Jadi yang jelas memang sedekah bumi itu bancai, nyedekai tokoh yang mendirikan desa tersebut, dan itu biasanya nun sewu ya, itu biasanya tokoh itu adalah para wali-wali, auliaillah. Nah, gimana kita kok bisa? Ya memang bisa, karena apa? Karena tanpa mereka, tanpa beliau-beliau tidak mungkin ada desa yang berdiri di desa tersebut. Dan itu pun nun sewu, kalau kita bersyukur dengan memperingati atau menghormati jasa-jasa para pendiri desa tersebut, kembalinya pun akan ke kita sendiri. Kebaikan itu tidak akan hilang, akan kembali ke diri kita sendiri. Dan itu biasanya PR Pak Inggi wong panjen ana desa nggih mesti wonten sing mendirikan, ada yang mendirikan. Perjuangannya orang-orang yang mendirikan desa tersebut itu harus dihargai lah. Dihargai, mosok kok jenengan tega wong iso mbak nikmati koyo ngono desa dadi malah apik, asale gak ana ratan jembrung mah ratan sampai seperti itu tokoh-tokoh yang berjuang. Makanya kita harus sedekah bumi itu adalah menghargai, menghormati, ndongakno tokoh-tokoh yang sudah menjadikan desa kita tuh berdiri seperti itu. Jadi sedekah bumi artinya itu memang nyedekai orang-orang yang sudah berjuang, yang pertama kali mendirikan desa tersebut. Dengan sedekah itu insya Allah mereka akan semakin bahagia dan akan memberikan doa kepada kita semua, didoakan. Kalau itu memang orang yang dekat dengan Allah, para wali mesti mendoakan. Makanya di mana-mana lihat aja, percaya nggak percaya, yang namanya auliaillah, para wali itu kalau dihormat, kalau dikholi itu pun sudah ada loh, sunnah Rasul. Apa benar-benar zaman Rasul itu ada yang namanya sahabat beliau, paman beliau namanya yang terbunuh, apa namanya itu, sahabat yang terbunuh, yang dibunuh sampai diambil hatinya, siapa itu lupa saya, sahabat yang dicongkel dan apa nih hatinya dikemah-kemah karena saking dendamnya, karena beliau banget lah napa menika memperjuangkan, mengikuti
ngerungkepi perjuangan Kanjeng Nabi. Itu sahabat Hamzah, Masya Allah. Sahabat Hamzah itu waktu dulu pernah dikholi. Karena apa? Karena sahabat Hamzah setelah wafat setiap malam Jumat, para sahabat dan Kanjeng Nabi mengingat jasa beliau, didoakan, dibacakan Yasin, dibacakan hataman Al-Quran, karena jasa beliau tidak dilupakan. Lah lama-lama itu ada banjir bandang di Mekah, makamnya kan dipakai ya. Kok lupa saya ya, gak belajar dulu ini. Pokoknya yang penting itu ketika ada banjir bandang, semua jenazah itu keluar dan tertukar karena saking banter banyu, ini jenazah pada keluar. Kocar kacir, akhirnya segera dimakamkan lagi, tidak nunggu siapa semangat dimakamkan lagi, tidak tahu ini jenazahnya sahabat siapa. Akhirnya Kanjeng Nabi mengadakan wis enak ngene wae di kholi, setahun sekali kita mengadakan khol masal, para sahabat dikholi, dibuancai, dirame-rame, termasuk sahabat Hamzah, seorang sahabat yang sangat luar biasa, berkorban nyawa, jiwa, raga demi untuk perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang namanya khol bancaan termasuk sedekah bumi, kholi para wali, kholi para pejuang desa itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Kecekel sekarang ada, zaman Rasul sudah ada, yaitu kholi sahabat Hamzah. Setahun sekali diadakan rame khol. Itu zaman Kanjeng Nabi. Makanya kalau ada orang berkata tidak ada syariatnya, tidak ada hadisnya, ada hadisnya sahih. Rasul mengatakan itu sahih. Rasul sendiri yang menjalankan ibadah namanya khol. Gitu. Oke. Menarik sekali bahwa sedekah bumi ini tidak hanya untuk wujud syukur kita kepada alam karena sudah memberikan semuanya hasil bumi untuk kita, tetapi juga untuk memperingati atau untuk bagaimana perjuangan para ulama untuk memperjuangkan desa, babat tanah, babat desa seperti itu. Punya ya. Nah, ini juga wujud dari itu. Namun tadi sempat disinggung juga bahwa ketika ada sedekah bumi yang kita tahu bahwa ya memang ada pengajian, ada hall dan lain sebagainya, tapi ada juga beberapa yang kemudian di desanya itu ada acara dan tidak sedikit juga kemudian ada bentrok ini perdebatan ini bagaimana ini Bunya? Ya, ini yang memang menjadi PR-nya Pak Kepala Desa ini. Gimana ya namanya, beragam nggih, macam-macam, wong gak ibadah kabeh, wong gak ngaji kabeh, wong gak selawatan kabeh, kan ono sing seneng ngene. Ya jenenge kepala desa kudune adil, nuruti sing seneng ngaji turuti seneng ngaji, sing seneng selawatan nuruti selawatan, sing seneng bancaan kerdusan ya dituruti, sing seneng dangdutan ya itu dangdutan. Tapi aslinya ya berbahaya sekali. Tapi kan dihitung Pak Inggi mau izin keapian berapa hitungannya. Nah dikurangi dari kejelekan dia memberi izin orang yang bermaksiat, itu termasuk dosa. Tapi gimana lagi, jadi kepala desa kudune adil, harus bisa ngomong rakyatnya, kan begitu nggih. Ini cerita Mbak Amel nih. Saya pernah teman orang tuanya adil masalah agama. Anaknya cantik, pinter, cerdas, segala bidang dia menguasai, pinter. Banyak sekali yang melamar itu para kepala desa. Bahkan kepala desa itu ya orang alim, tamatan aliyah, pondok pesantren, tapi orang tuanya tidak pernah mengizinkan. Zaman dulu petinggi itu hebat loh, luar biasa nggih. Petinggi paling jos, petinggi hebat. Nah, rumah santai orang tuanya enggak mengizinkan. Kenapa? Nanti kamu kasih petinggi. Taunganku berat kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lah ini semua pemimpin, ya. Semua pemimpin, kamu semua adalah pemimpin. Dan kamu nanti akan dimintain pertanggungjawaban dalam kamu memimpin, termasuk memimpin desa. Lah ini orang tua mengkhawatirkan seperti ini. Kalau nanti ada kebaikan, kamu dapat pahala banyak, tapi ada kejelekan, kamu nggak beri izin, dikutuk rakyat, kamu juga akan dapat imbalan. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu itsmuha wa itsman amila biha ay wa iman tabi'aha. Lah sing sapa wonge kok ngejak ngizini barang sing elek, dosa dekne.
Ditambah kok ora sing melok waki biasa nek elek kan sing nderek kuwatah. Sing melok kuwatah akhire malah apa iki jotos-jotosan, keplak-keplakan sampai bocor sirahe. Lah ini sing berbahaya ya petinggi sing izin terus piye meneh wong rakyate beragam. Lah niku lho. Gimana? Iya. Iya, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini. Untuk yang ingin bertanya masih kami tunggu. Tadi nampaknya ada yang telepon di 02153853877. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa ini? Nonton lho Mbak, nonton sebagian orang yang mengatakan bahwa manake Syekh Abdul Qadir Jalaini niku bid'ah. Nonton wale sing sebagian orang mengatakan bahwa tahlil itu bid'ah dolalah. Terus ziarah kubur itu ya dikatakan bid'ah dolalah. Iku sing bener pripun Bu? Matur suwun. Dengan Bapak siapa ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah bertanya terkait dengan manaqib, tahlil dan juga ziarah yang ada sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah bid'ah seperti itu ya. Oke, nanti kita jawab di sesi yang terakhir juga sekaligus closing ya. Dan kita jeda dulu Mitra Pas, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ruang Muslimah. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di Ruang Muslimah Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Pagi hari ini kita masih membahas mengenai sedekah bumi. Tadi sebelum jeda sudah ada yang bertanya terkait dengan manaqib, tahlil, kemudian ziarah kubur yang memang ada sebagian orang mengatakan bahwa itu bid'ah. Nah, ini seperti apa ini Bu Nyai? Ya, perlu saya jawab. Yang pertama manaqib. Manaqib itu kita mengikuti orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali Allah. Termasuk penerus Rasulullah. Kan setelah Rasulullah sahabat, setelah sahabat tabi'in, tabi'in para wali itu pasti sangatnya sampai Kanjeng Nabi, tidak mungkin melenceng. Tidak mungkin wali itu membuat bid'ah. Wali itu yang diikuti Nabi. Dia kan warisnya Nabi. Mosok warisnya melenceng, enggak mungkin lah. Jadi semua yang diikuti warisnya Nabi berarti itu kita ikuti karena beliau juga mengikuti Kanjeng Nabi. Terus tahlil. Tahlil itu yang dibacakan ya Al-Quran semua. Tidak ada yang baca hula enggak ada. Pasti kan Quran. Kenapa sih Quran kok dipermasalahkan? Yang penting kan kita berbuat baik aja, enggak usah bermasalah. Nek senang monggo diikuti gak masalah. Yang penting niku barang yang benar-benar baik. Meskipun dia nggak tahlil, baca Quran, hataman ya sama kan, yang dibaca sama Quran. Kan ada yang seneng nek tahlil itu bid'ah, tapi nek hataman nggak bid'ah. Ya podo mawon. Kalau hatamanku sampai 30 juz, tapi kalau kita tahlil itu cuma ikhlas 3 kali itu sama hadiahnya dengan hatam 1 juz begitu 30 juz, satu hataman Quran. Nah itu monggo kita gali, sebenarnya kita kan positif dan negatif. Terus yang ketiga tadi apa Mbak? Ziarah kubur. Awalnya Rasulullah melarang ziarah kubur, tapi akhirnya beliau fazurha, silakan do ziarah biar kamu nanti ziarah ben roh wong mati di juru kubur kepiye rasane, kayak apa rasanya sendirian, enggak ada teman, enggak ada saudara, enggak ada istri, enggak ada suami, enggak ada anak, enggak ada orang lain, biar dia merasakan kayak opo sedih yang jeruk kubur. Kalau dia merasakan bisa menetes air mata, biarlah membuat dia semakin lunak hatinya, enggak keras. Biar lunak, biar eleng mati. Wong kok gelem eleng mati seminggu sekali. Ayo tilik kubur. Ngelingno awake dhewe bakal nusul ning jero kubur. Begitu. Jadi kita monggo nek gak seneng gak usah diikuti, nek seneng monggo silakan, sebab semua itu yang diikuti adalah Rasulullah. Pernah kan Rasulullah berkata seperti itu. Sekarang ziarah monggo gak apa-apa, gak tak larang. Sebab nopo? Itu sangat penting, ilmu yang sangat langsung dipraktekkan biar bisa melihat. Wong di kubur tuh kena susah. Nah kita mosok besok amah tenang dhewean di kubur santai-santai enggak lah, tetap kita butuh bantuan yang masih hidup dengan didoakan. Orang yang meninggal itu bisa melihat semua yang ada di bumi.
bisa melihat keluarganya, siapa yang datang melihat, tapi kita nggak bisa melihat bagaimana susahnya orang yang di dalam kubur. Kita nggak bisa melihat, cuma hati kita yang bisa melihat. Jadi ini kubur kayak apa, berarti dia nggak bisa melihat, kita nggak bisa melihat, tapi yang di dalam kubur dia bisa melihat. Lah niko kan wonten niko jare Cak Ainun niko, nah lamun aku bisa bali ning alam donya, bakal tak ringkesi donyaku sing isih ana. Dikasih tinggalan harta tapi enggak disedekahke, enggak dienggo bancai, enggak dienggo kholi, mau dienggo maksiat tok. Sing mati iki nangis ngerti nek kaya ngono leh nggirle nduk tole, gak tak tinggali donya, tak wehna masjid, tak wehna musala, tak wehna wong fakir miskin, tak wehna pondok pesantren, gak bakal tak tinggali lah. Ini pengingat bagi kita semua supaya kita punya harta banyak, dilatih anake ben eling mati, nek eling mati biar gak pelit, gak bakhil, eling wong tua yang dibancai. Itulah harta yang sangat bermanfaat. Karena apa? Sampai mati pun bisa membahagiakan orang tuanya dengan bersedekah. Kan sedekah tetap sampai kan. Jenis sedekah ora bakal tunggali jenengan duwe omah bagus tingkat 10, tingkat 5, tingkat 7, kita mau masuk bingung, pencet bel ting tong, yang dipencet depan, yang berbunyi di atas, lantai atas. Sama kita di dunia sedekah, masuknya langsung ke alam barzah, itu udah masuk akal kan. Wong bel di luar, yang masuk di atas kok, di belakang pol kok gitu Mbak. Nah nggih, makanya itu kan udah masuk akal. Sama kita berdoa di dunia, bersedekah dunia, masuk ke alam jelas masuk. Lah wong sing alat di gawe manusa iso meneh sing gawe Gusti Allah, begitu. Iya, itu tadi ya untuk yang sudah bertanya. Dan Mitra Pas, karena memang waktu kita terbatas, ini 1 menit untuk kesimpulan Bu Nyai, monggo. Oh iya, monggo kita bersama jangan meninggalkan sedekah, jangan meninggalkan perjuangan para tokoh-tokoh kita. Jangan sampai lupakan kangilane wong sing biyen-biyen pernah berjuang mati-matian mendirikan desa. Kita tinggal menikmati, dan marilah kita diberi kenikmatan oleh Allah, kita sedekahi, kita bancai, kita hormat. Kalau bisa hilangkan yang maksiat, tapi kalau nggak bisa kita kembali kepada Allah. Wes kono man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi wa fa illam yati bi fabilisani fa illam yastati fa biqalbi wa fa'at alfi imalan. Jenengan gak mampu beratas maksiat dengan tangan kamu, udah dengan lisan kamu. Gak mampu dengan hati kamu, berdoa mudah-mudahan barang maksiat itu bisa lenyap. Allah memberikan yang kebaikan-kebaikan aja ya. Begitu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyai untuk materi yang luar biasa, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya Mitra Pas. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dunia Wanita spesial hari ini. Ruang Muslimah dipersembahkan oleh 101 FM Pas Pati. Sampai jumpa.